Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-15. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga yang kami kenal dalam Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami bersuka cita buat anugerah berkat setiamu Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, satu kerinduan kami rindu dengar-dengar akan firman, maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku dalam kasih Tuhan, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan Yesus. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-15. Begini dikatakan oleh firman Tuhan pada saat ini. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Demikian firman Tuhan. Dan tema kita, makanan dan minuman adalah pemberian Allah. Saudaraku di dalam kasih Tuhan Yesus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Statement yang mengatakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Harusnya itu milik setiap orang percaya. Dan saya percaya ketika penulis ini pun diprediksi seorang bernama Salomo, pastilah dia menginginkan setiap kita mengimani bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Nya, huruf kapital, nya, tepat pada saatnya. Artinya apa? Ketika setiap kita memahami bahwa segala sesuatu indah pada waktunya, kita berada di dalam sebuah iman, kita berada di dalam sebuah pengharapan, kita berada di dalam sebuah visi yang jauh di depan sana, bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kalau kita percaya bahwa itu adalah rancangan Tuhan, pada waktunya itu akan indah. Sama seperti bahkan ketika kita mengalami penderitaan yang sangat dalam kehidupan kita. Bahkan Paulus mengatakan kepada setiap kita, itu tidak seberapa dibanding kemuliaan kekal yang Tuhan janjikan, yang Tuhan berikan untuk setiap orang yang tetap teguh berpengharapan dan hidup di dalam imannya, menjalani setiap pergumulan, menjalani setiap carut marut, menjalani setiap godaan-godaan yang datang menerpanya di tengah-tengah kehidupan kita. Maka saudaraku, biarlah setiap kita sama seperti pengalaman pengkhotbah ini yang mengatakan segala sesuatu indah pada waktunya. Saudaraku, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan, lalu pengkhotbah berbagi kepada kita apa yang dia bagikan. Biarlah juga ketika kita memahami segala sesuatu indah pada waktunya, kita juga berada di dalam kehidupan adanya sebuah kesadaran bahwa hidupmu terbatas.
bahwa kita memiliki keterbatasan dalam kehidupan kita ini. Tidak semua bisa kita jangkau, tidak semua bisa kita raih, tidak semua bisa kita pikirkan. Bahkan seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di ayat 11b itu. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Artinya apa? Kita punya keterbatasan. Kita tidak mampu untuk memahami segala sesuatu. Bahkan perjalanan kehidupan kita, bahkan rancangan kehidupan kita. Menjalani hari-hari hidup ini. Tapi satu hal yang pasti, biarlah setiap kita ketika kesadaran itu kita pahami, kita meletakkannya ke dalam tangan Tuhan. Sehingga ketika sesuatu itu tidak terpahami olehmu, tidak terpikirkan oleh pikiranmu, maka Tuhanmu, maka Yesusmu Tuhan kita akan merangkai, akan menata, akan merajutnya seindah apa yang Tuhan Allah mau terjadi di dalam kehidupan kita. Sebab lagi-lagi seperti yang dikatakan di awal tadi, segala sesuatu indah pada waktunya. Saudaraku dalam kasih Tuhan, bukankah itu benar adanya? Memang kita tidak mampu untuk memahami karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Terlebih, kita belum sampai kepada keakanan nanti. Tuhan sedang merendah. Tuhan sedang menata kehidupan kita. Sama seperti seorang pelukis, sama seperti seorang arsitek bangunan yang sedang mengerjakan sesuatu, yang sedang melukis sesuatu. Kalau kita pernah menonton atau melihat YouTube atau TikTok barangkali ya, ada seseorang mencoba melukis sesuatu, lalu kita mendebak-debak, akhirnya bukan apa yang kita pikirkan yang terjadi, yang terbentuk dalam lukisan itu. Kita bahkan lebih sering salah, bahkan tidak memahaminya. Dan itulah yang harus kita imani, kita pahami juga. Bertuhankan Yesus dalam kehidupan kita. Bahwa rancangan Tuhan sedang bekerja dan bekerja di dalam setiap kita. Maka apa yang terbaik? Firman Tuhan mengajar kita melalui kitab pengkhotbah ini. Maka yang terbaik adalah kita harus melakukan yang terbaik dalam setiap perkara kehidupan kita. Itu yang dikatakan oleh ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13 itu. Maka yang kita butuhkan, maka yang Allah mau, lakukanlah kebaikan-kebaikan itu. Lakukanlah perbuatan yang menyenangkan Tuhan dalam kehidupanmu. Lakukanlah sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Lakukanlah sesuatu untuk menyenangkan orang lain di dalam Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu, menciptakan kebahagiaan di tengah-tengah kehidupan untuk dirimu, untuk orang lain, untuk lingkungan, untuk persekutuanmu. Lakukanlah yang terbaik itu. Maka itu akan menjadi sesuatu yang memberkati dalam kehidupan. Lalu yang berikut, yang dinyatakan oleh kebenaran firman Tuhan ini, jangan sampai juga kita lupa menghargai diri kita. Bukankah itu yang dikatakan oleh ayat yang ke-13 itu? Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Saudaraku, hidupmu juga perlu dimanjakan, dirimu juga perlu dikasihi. Jangan selalu berpikir tentang orang lain, persekutuan lain di dalam kehidupanmu, di luar dirimu, tapi engkau lupa menghargai dan menyenangkan dirimu sendiri. Menarik sekali ketika ada orang mengatakan, me time, this day is me time. Hari ini adalah hariku, aku mau menikmati. Ada ibu-ibu yang luluran, ada ibu-ibu yang medi-pedi dan segala sesuatunya, pijit atau apa segala macam itu. Menikmati harinya dan menikmati
apa yang bisa dia nikmati di dalam kehidupan ini. Itu adalah juga bagian yang terbaik yang bisa kita lakukan ketika kita juga menikmati, bersuka cita akan segala sesuatu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau pengkhotbah lebih dalam lagi ingin mengatakan, kalaupun kita memiliki sesuatu, kalaupun kita punya sesuatu dalam kehidupan ini, janganlah kita menjadi sombong dan merasa aman dalam kemakmuran kita. Sebab kesusahan masa lalu itu bisa juga datang kembali dalam hidupmu. Kesusahan yang pernah engkau alami, bahkan mungkin lebih parah lagi, bisa hadir di dalam kehidupanmu. Bacalah Mazmur 30 ayat yang ke-8. Namun di balik itu juga janganlah gampang untuk berputus asa dalam kesengsaraan, dalam pergumulanmu, dalam keterhempasanmu. Sebab apa? Di dalam tangan Tuhan juga segala sesuatu itu bisa dia kembalikan. Bahkan lebih. Ingat apa yang terjadi di dalam kehidupan seorang Ayub yang percaya kepada Tuhan. Semua habis, semua musnah, tapi Tuhan mengembalikan, bahkan melebihi apa yang pernah dia miliki. Maka saudaraku, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, orang bijak itu, orang beriman itu, orang berhikmat itu pasti mempercayai bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik dalam kehidupannya. Meskipun itu tidak bisa dia rasakan. Meskipun kadang itu tidak bisa dia mengerti. Tapi satu hal yang pasti, dia percaya bahwa rancangan Tuhan indah bagi. Sebab apa? Hal yang primer, hal yang terutama pun bagi setiap kita, seperti yang disebut di dalam ayat 13 itu, makan, minum, itu adalah pemberian Allah. Sama seperti tema kita. Kalau hal yang primer, kalau hal yang paling utama kita butuhkan pun adalah pemberian Allah, bukankah Tuhan juga yang akan menyiapkan, menyediakan hal yang sekunder, tertiar di dalam kehidupan kita? Maka tetaplah berserah kepada Tuhan. Kalau apa yang kita butuhkan yang utama pun itu adalah pemberian Tuhan, maka mengucap syukurlah, maka berterima kasihlah kepada Tuhan. Sebab itu bukan karena hebat, kuat, dan gagahmu. Sama seperti kisah Kejadian, kisah penciptaan itu. Bahkan jauh sebelum manusia diciptakan, bahkan jauh sebelum manusia ada di muka bumi ini, Tuhan telah menyediakan segala sesuatunya begitu sempurna, begitu baik. Lalu Tuhan menempatkan manusia itu di Taman Eden. Itu artinya apa? Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang memberi. Dan itu adalah anugerah Tuhan yang tak terhingga dalam kehidupan kita. Saudaraku, di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, saudaraku, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan, benar, untuk segala sesuatu ada waktunya. Tapi satu hal yang pasti, hiduplah di dalam waktu Tuhan. Hiduplah di dalam rancangan Tuhan. Maka apa yang bisa kita petik menjadi refleksi bagi kita saat ini? Melalui firman Tuhan ini, hal yang pertama, milikilah iman bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yang kedua, di lagu tak kutahukan hari esok, maka percayakan dan bersandarlah kepada Tuhan, bukan pada pengertianmu sendiri. Maka Tuhan akan berkarya di dalam hidupmu. Lalu apa yang ketiga? Menyadari bahwa segala sesuatu ada di dalam tangan Tuhan. Itu adalah sikap terbaik untuk tetap bergantung kepadanya. Bukan kepada orang, bukan kepada dunia ini, bukan kuasa yang ada di dalam dunia ini. Yang keempat,
Janganlah kita menjadi sombong dan merasa aman dalam kemakmuran kita. Sebab itu juga bisa menjadi bukan sesuatu yang memberkati kita. Dan di sisi yang lain, jangan gampang berputus asa. Apalagi terhempas akan segala pergumulan dalam kehidupan kita. Sebab di dalam tangan Tuhan, Dia bisa ubahkan. Bahkan melebihi apa yang pernah engkau miliki di dalam kehidupanmu. Yang terakhir, seperti tema kita, makanan dan minuman adalah sesuatu pemberian Tuhan dalam kehidupan kita. Maka sadarilah, kita tergantung kepada Tuhan. Maka tetaplah bergantung kepada-Nya. Bersyukur, berserah, dan bersandar kepada Tuhan. Itulah kuat setiap kita. Tuhan memberkati yuk. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat kami dan mengimani bahwa makanan dan minuman adalah pemberian Allah semata. Itu memampukan kami untuk selalu bergantung, berharap, berserah, dan bersandar kepada Tuhan dalam hidup kami. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, ini kami, terjadilah seperti yang Engkau mau. Amin.